Pace bene, masih di mia culpa. Muncul sebuah pertanyaan. Apakah bisa seorang Katolik itu mengucapkan Allahu Akbar? Pertanyaan ini muncul dari video kemarin yang kita bahas tentang orang berseru Allahu Akbar di dalam gereja ketika terjadi gempa. Spontan, karena sering didengar ada sholat di televisi, di media sosial, semua dengan gampang didengarkan. Sehingga secara spontan, secara tak sadar muncul ungkapan itu, mengungkapkan keberimanannya, terutama dalam masalah gempa waktu itu. Pertanyaannya, ada apa dengan kata Allahu Akbar? Nah, apa di balik ini? Pertama, itu adalah bahasa, bagian kata dalam bahasa Arab. Persoalannya adalah bahwa kita punya a priori. Ketika saya bilang sate, ada konsep di pikiranmu dengan penusuk, daging dibakar. Kalau suatu waktu saya bilang ini sate, rupanya kamu lihat seperti rendang. Oh, bukan sate itu. Karena sudah ada konsepmu. Ini satu pembanding yang tidak selaras ya. Hanya mau mengatakan bahwa ada a priori yang kita miliki. Nah, ketika kita berkata Allahu Akbar, ada a priori, oh ini Arab dan ini Islam. Itu yang muncul di benak. Tidak pertama-tama pada Allah Maha Besar. Padahal kata Allah sendiri kita pakai di gereja. Mengapa itu kita pakai sementara Hu Akbar tidak kita pakai? Sama-sama berangkat dari bahasa Arab. Allah itu Al-Ilah. Al itu awalan untuk sebuah artikel ya. Yang tertentu itu, yang khusus itu. Al-Kitab. Kitab yang khusus itu. Al-Lillah. Yang suci yang satu itu. Siapa? Yaitu Allah. Makanya kalau yang suci yang lain disebut ilah. Tetapi yang satu ini al-ilah, al-lillah, Allah. Dan itu kita pakai. Mengapa Hu Akbarnya tidak kita pakai? Sama-sama bahasa Arab. Nah, karena ada a priori tadi. Sedemikian melekat kata Allahu Akbar ke agama Islam sehingga rasanya kalau kita menyebut Allahu Akbar seolah-olah kita ini menyembah Allah yang lain. Nah, persoalan lain adalah bahwa di sisi umat muslim sendiri, mereka merasa memiliki secara eksklusif kata-kata itu. Jangankan Allahu Akbar, Allah sendiri. Ada negara tertentu yang melarang orang Kristen memakai kata Allah. Dari mana ini berasal? Saya pikir dengan yakin saya bisa katakan ini dari ketidaktahuan filologi, soal perbahasaan, ketidaktahuan sejarah, ketidaktahuan atas dasar etimologi dari bahasa itu. Ketika misalnya ini sering terjadi, Kapusin itu berjubah coklat, maka orang yang mengenal dari semula bahwa Kapusin itu berjubah coklat, suatu waktu melihat seorang Karmelit berjalan dengan jubah coklatnya. Kamu Kapusin ya, katanya. Padahal bukan dengan sendirinya kalau jubahnya berwarna coklat dia itu Kapusin. Karena banyak juga yang berjubah coklat. Karmelit misalnya. Atau minori lain. OFM. A priori ini menjadi masalah kita. Mungkin kalau saya bahas a priori sangat sedikit pemahaman kita. Tetapi saya pikir ini bagian yang kepingan yang hilang. Orang langsung hanyut ke dalam berteologi ini segala macam. Allah kita berbeda segala macam. Tetapi hal fundamental hilang. Apa rupanya dengan kata ini? Apa itu kata? Kepada siapa itu dipakai? Maka syukurlah pendidikan tentang teologi selalu didasari dengan filsafat.
supaya termasuk filsafat bahasa juga di situ. Supaya jangan terburu-buru menjadi hakim atas yang lain. Nah, bolehkah? Mengapa tidak boleh? Tetapi persoalannya bukan apakah kata itu dipakai atau tidak, tetapi disposisi batin. Hal sangat fundamental. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Bahkan dengan bahasa apapun, tapi kalau tidak ada hormatnya, itu yang menjadi persoalan. Dengan bahasa apapun, kamu menyebut Allah dengan bahasa Yunani, bahasa Latin, supaya lebih tradisional dan terasa sangat Katolik. Tapi kalau tidak dengan hormat, dan itu terjadi itu di beberapa video. Oh, saya ini Katolik tradisional, kami bisa berbahasa Latin. Lalu mulai insulting. Something is wrong, ha? Dia mengklaim dirinya seorang Katolik tradisional, sangat asli, otentik. Ini Katolik yang asli. Dan mulai menghina-hina. Something is wrong. Tetapi sedemikian terabaikan sampai orang menganggap itu biasa. Maka saya pikir ini satu pelajaran penting juga. Persoalan bukan bahasa apa kamu pakai, tetapi dengan rasa hormat atau tidak. Ada value-nya atau tidak. You put the value atau tidak. Maka tak heran, sudah dirumuskan Yesus ini sejak awal. Orang ini menyebut namaku dengan lidahnya, tapi hatinya jauh dariku. Memang luar biasa. Yesus ini harus diakui juga dia seorang filsuf, ya. Seorang filsuf yang kebetulan tidak menulis satu pemikirannya, tetapi ditulis oleh orang lain yang kita sebut dengan Injil. Dan juga kitab-kitab lain dalam perjanjian baru, juga perjanjian lama, sudah diramalkan. So, persoalan kita bukan bahasa apa kamu pakai, tetapi a priori itu yang menghantui kita. Dan rasa hormat perlu dilekatkan pada setiap penyebutan menyangkut Allah itu. Sekian video ini dan pace ebene.